Oke, jadi kita akan mulai bahas apa sih sebenarnya e-commerce itu atau perdagangan elektronik. Jadi perdagangan elektronik itu seperti yang kita tahu, itu kegiatan jual beli barang melalui media elektronik dan juga melalui internet ya. Karena sekarang itu e-commerce itu jadi bagian penting di mana kita itu bisa membeli barang tapi nggak perlu datang ke tokonya. Jadi sangat hemat transportasi dan sebagainya. Juga hemat waktu ya. Nah, secara umum itu e-commerce itu dibagi jadi 2 jenis, ada B2B dan B2C. Nah, kita ke B2B dulu ya. Nah, B2B itu, transaksi antar perusahaan gitu ya. Contohnya misalnya, perusahaan, pabrik sepatu lah, membeli kulit, ke pemasok secara online itu bisa. Terus misalnya juga, perusahaan manufaktur, pesan mesin produksi, dari perusahaan lain gitu, dari platform digital itu bisa intinya transaksinya itu antara perusahaan. Kalau B2C itu contohnya, ya pengertiannya itu transaksinya itu antar perusahaan dan konsumen langsung. Contohnya kalau kita kayak beli di Shopee, kita sering check out itu kan itu salah satu contoh kegiatan B2C gitu. Nah, e-commerce itu juga punya manfaat. Ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, jadi itu, pelanggan tuh bisa pesan barang kapan aja, mau tengah malam, mau, kapan pun kalian senggang, bisa kok. Dan kita bisa juga melacak pengirimannya kayak gimana, dan juga kita bisa mendapatkan layanan lebih cepat. Karena ketika kita membeli di e-commerce, kita itu bisa melihat, status pesanan itu secara real time. Kayak lagi apakah, pesanannya udah di-packing, apa belum, kayak gitu-gitu, apakah udah sampai ke logistik dan lain-lain sebagainya. Terus kedua itu manfaatnya itu memperbaiki hubungan dengan pemasok dan pihak keuangan. Jadi e-commerce itu membantu perusahaan itu mengatur proses pemesanan barang dan pembayaran secara lebih efisien. Contohnya itu kayak gimana, misalnya perusahaan itu bisa, mesan bahan baku secara online, dan pembayarannya juga bisa dilakukan secara digital dan otomatis. Terus ketiga, yang paling penting dan yang paling disukai adalah meningkatkan laba perusahaan karena transaksinya itu cepat, jangkauan pasarnya luas. Jadi perusahaan itu punya peluang untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka itu. Tapi ada beberapa kendala di e-commerce. Jadi salah satunya itu biaya investasinya itu tinggi. Karena perusahaan itu harus buat misalnya sistem website lah, server, terus cyber security-nya itu harus terjamin, kayak gitu-gitu. Terus juga ada misalnya risiko keamanan, kayak misalnya adanya serangan, cyber kayak, ransomware, hack, dan sebagainya. Terus bisa juga, kebocoran data pelanggan itu juga bisa. Terus ketiga itu kurangnya, user dalam pemahaman teknologi karena nggak semua user itu bisa paham, cara menggunakan teknologi itu dengan seharusnya gitu, untuk melakukan transaksi di e-commerce gitu. Nah, e-commerce itu juga punya peran dalam perekonomian karena e-commerce itu, jadi apa ya, jadi kayak tonggak gitulah di perekonomian modern kan, karena sebagian besar transaksi e-commerce itu terjadi dalam B2B ya. Jadi terutama itu misalnya di sektor manufaktur, distribusi, perdagangan, kayak gitu-gitu. Perdagangan yang besar ya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi business intelligence atau intelijensi bisnis. Nah, jadi apa sih sebenarnya business intelligence itu? Jadi itu adalah proses di mana kita mengumpulkan atau, perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data bisnis supaya perusahaan itu dapat, paham gitu, kondisi bisnisnya itu kayak gimana dan harus mengambil keputusan yang seperti apa secara tepat. Nah, data yang digunakan itu bisa berasal dari, berbagai sumber kayak misalnya data pelanggan, data penjualan, data pemasok, dan juga kondisi pasar. Contohnya misalnya e-commerce itu menggunakan business intelligence untuk mengetahui produk apa misalnya yang paling sering dibeli pelanggan, supaya perusahaan itu bisa meningkatkan misalnya stok produk tersebut, gitu.
Nah, secara umum itu proses business intelligence ada 4. Jadi yang pertama pengumpulan data, di mana perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber kayak misalnya transaksi penjualan, eh, kunjungan website, atau insight-insight produk mana saja yang sering dibeli dan data pelanggan. Terus yang kedua itu ada penyimpanan data atau data warehouse. Jadi itu semua data disimpan dan dikumpulkan dalam sistem database biar lebih terorganisir dan mudah dianalisis oleh pihak manajemen. Terus yang ketiga itu ada analisis data. Jadi ini data mulai dianalisis, kita temukan pola atau tren bisnis tertentu. Misalnya kayak perusahaan itu bisa menemukan kalau misalnya penjualannya itu meningkat pada waktu tertentu dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir itu interpretasi dan pengambilan keputusan. Jadi hasil analisis tadi itu dijadikan acuan untuk perusahaan mau ambil keputusan yang seperti apa dan strategi bisnis yang tepat untuk keputusan itu apa gitu. Dengan menggunakan business intelligence itu perusahaan itu bisa membuat keputusan yang lebih akurat dan didasarkan yang paling penting itu data dan informasi yang nyata bukan hanya perkiraan atau sekedar pengalaman gitu. Oke, kita masuk ke materi strategi e-commerce dan sistem interorganisasional atau interorganizational system. Jadi, apa sih sebenarnya sistem iOS apa sih sebenarnya iOS itu? Jadi iOS itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa organisasi atau perusahaan melalui pertukaran data secara elektronik. Dengan adanya sistem ini itu perusahaan bisa bertukar informasi dengan mitra bisnisnya secara cepat dan otomatis. Ini juga iOS ini juga penting karena di kegiatan e-commerce itu banyak proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu perusahaan. Nah, ada satu istilah yang sering dikaitkan sama iOS ini yaitu EDE atau Electronic Data Interchange. Jadi EDE ini adalah sistem pertukaran data elektronik antar organisasi. Misalnya kayak pertukaran faktur, data pesanan, informasi pengiriman barang dan semua itu dikirimkan secara digital tanpa harus menggunakan dokumen kertas gitu. Misalnya kayak toko online kan menerima pesanan dari pelanggan. Nah, setelah pesanan masuk, sistem toko online itu dia langsung mengirim data pesanan ke perusahaan pemasok melalui sistem elektronik. Jadi, pemasok itu bisa segera menyiapkan barang dan mengirimkan barang yang dipesan tadi. Jadi, intinya proses bisnis itu jadi lebih cepat, efisien, sama mengurangi kesalahan pencatatan. Terus kedua ada perkembangan teknologi iOS. Jadi seiring berkembangnya teknologi, ada beberapa organisasi itu mulai menggantikan IDE dengan extranet. Jadi extranet itu jaringan dia mirip internet, tapi hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang dipercaya kayak mitra bisnis perusahaan. Dengan extranet ini, perusahaan itu bisa membagi informasinya secara aman dengan mitra bisnisnya. Jadi iOS itu punya beberapa manfaat dalam e-commerce. Jadi pertama intinya itu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat pertukaran informasi antar perusahaan, sama mempermudah koordinasi antara mitra bisnis. Intinya untuk support kegiatan e-commerce inti dari tujuan iOS ini gitu gampangnya. Oke, kita masuk ke sistem interorganisasional. Nah, yang mungkin agak lebih mendalam gitu sedikit ya. Iya. Nah, jadi sistem iOS ini itu sistem kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang terhubung melalui teknologi informasi sehingga mereka itu bisa berbagi data lah untuk bekerja, intinya berkoordinasi gitu. Nah, dengan adanya iOS ini, perusahaan itu bisa bertukar informasi kan, seperti yang sudah saya mention sebelumnya itu lebih cepat, aman, dan otomatis. Jadi intinya proses bisnis ini jadi lebih efisien. Gampangnya kayak gitu. Nah, biasanya sistem ini tuh bisa digunakan sama perusahaan yang punya hubungan bisnis kayak misalnya perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan distributor, perusahaan dengan mitra bisnis lainnya, kayak gitu-gitu.
Dan di dunia e-commerce ini iOS itu penting karena misalnya banyak tuh transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu perusahaan. Jadi dibuatlah iOS ini untuk mengefisiensikan proses bisnis gitu. Tujuan dan manfaatnya paling utama intinya mengefisiensikan proses bisnis gitu. Nah, terus yang kedua itu juga selain operasinya lebih efisien, antar organisasinya itu juga lebih efisien. Jadi itu meningkatkan kerjasama antara mitra bisnis karena mereka itu bisa berbagi informasi, bisa memantau stok barang, mengatur pengiriman dengan terorganisir gitu ya. Terus yang ketiga itu meningkatkan daya saing. Jadi iOS ini bisa membantu perusahaan itu meningkatkan kekuatan penawaran daya saing atau di pasar ya. Karena bisa mereka itu eh, bisa memberi layanan yang lebih cepat, menurunkan biaya operasional, mereka juga bisa meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, kayak gitu-gitu. Terus contohnya itu misalnya kayak eh, penerapan iOS ini misalnya adalah di vendor manage inventory. Jadi di sistem ini tuh pemasok diberi akses terbatas ke sistem persediaan perusahaan dan pemasok bisa memantau jumlah stok barang secara langsung. Kalau misalnya stoknya menipis, pemasok itu bisa langsung menambah persediaan secara otomatis. Misalnya nih, kayak supermarket gitu ya, bekerja sama sama pemasok minuman. Nah, pemasoknya itu bisa melihat data stok minuman di sistem supermarket. Jadi kalau misalnya mungkin eh, hampir habis stoknya atau eh, mencapai titik reorder point gitu, pemasok bisa langsung ngirim barangnya tanpa harus tunggu pesanan manual dari supermarket ini sendiri gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Anggi Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, jadi EDI ini adalah sistem pertukaran data secara langsung dari komputer ke komputer lain yang banyak digunakan dalam perdagangan business to business atau B2B. Karena memungkinkan pengiriman data dan penerimaan data tanpa perlu mengetik ulang, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Artinya, perusahaan ini bisa langsung mengirim dokumen seperti pesanan pembelian, eh, penerimaan barang, dan sebagainya secara otomatis melalui suatu sistem. Jadi, tidak perlu lagi kirim email manual atau input ulang data yang bisa memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan. Nah, EDI ini biasanya disediakan oleh perusahaan telekomunikasi atau melalui Value Added Network atau VAN yang juga memberikan dukungan teknis dan pengelolaan jaringan. Jadi, VAN ini seperti perantara yang memastikan data sampai dengan aman dan sesuai dengan format yang sudah disepakati oleh kedua pihak perusahaan. Nah, meskipun biayanya ini cukup tinggi dan lebih rumit dibandingkan sistem yang lebih baru, EDI ini tetap menjadi metode utama dalam sebagian besar transaksi e-commerce. Selanjutnya kita masuk ke dalam extranet. Jadi extranet ini adalah salah satu cara membangun iOS yang dalam berbagi informasi sensitif dengan pemasok dan perdagangan melalui teknologi berbasis internet. Sistem ini itu dirancang dengan keamanan tinggi yang dilindungi oleh firewall sehingga hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses data perusahaan. Extranet ini mirip seperti EDI, tetapi menggunakan protokol umum internet sehingga tidak memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang mahal. Nah, jadi kalau EDI ini biasanya butuh sistem khusus dan biayanya besar, Extranet ini lebih sederhana karena cukup menggunakan jaringan internet yang sudah ada. Nah, karena biayanya ini lebih rendah, Extranet ini menjadi alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan EDI. Keamanan data ini juga didukung oleh metode enkripsi seperti Pretty Good Privacy yang aman, mudah digunakan, dan relatif terjangkau. Enkripsi ini itu berfungsi untuk mengunci data saat dikirim melalui internet. Jadi meskipun datanya itu lewat jaringan umum, orang lain itu tidak bisa membaca isi datanya tanpa memiliki kunci khusus. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh dalam penerapan iOS. Jadi menurut Prem Kumar dan Ramamurti,
Terdapat 4 faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan iOS. Faktor-faktor ini itu menentukan apakah perusahaan menerapkannya secara proaktif, yaitu inisiatif sendiri, atau reaktif, yaitu karena tekanan dari luar. Nah, yang pertama itu ada tekanan kompetitif. Nah, artinya kalau pesaing ini sudah lebih dulu memakai teknologi yang lebih canggih, perusahaan lain itu bisa merasa tertinggal dan akhirnya ikut menerapkan iOS supaya tetap bisa bersaing. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan kekuasaan. Misalnya sebuah perusahaan itu membuat platform khusus untuk memonitor persediaan bahan baku secara real time. Perusahaan itu kemudian meminta semua distributor bahan bakunya untuk menggunakan platform tersebut agar data stoknya bisa langsung terhubung. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan internal dan yang keempat adalah dukungan manajemen puncak. Jadi, dukungan manajemen puncak ini bukan dikategorikan sebagai proaktif ataupun reaktif karena dia ini bukan alasan utama perusahaan menerapkan iOS, melainkan lebih ke faktor pendukung keputusan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat-manfaat iOS. Jadi manfaat-manfaat iOS ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, yang pertama untuk manfaat langsung sendiri yaitu ada mengurangi kesalahan. Jadi iOS ini membantu mengurangi kesalahan dalam proses pertukaran data karena datanya dikirim secara otomatis antar sistem. Artinya tidak perlu lagi input ulang secara manual sehingga risiko salah ketik atau salah angka itu bisa diminimalkan. Lalu yang kedua itu meminimalisir biaya. Jadi misalnya seperti mengurangi biaya kertas, biaya administrasi, lalu biaya tenaga kerja untuk input data, dan biaya akibat kesalahan transaksi. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya efisiensi operasional. Contohnya itu seperti proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran bisa berjalan lebih lancar tanpa harus menunggu konfirmasi secara manual. Nah, untuk manfaat tidak langsungnya itu ada meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Hal ini tuh membuat perusahaan lebih unggul di pasar karena dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan juga akurat. Nah, lalu yang kedua itu memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang karena komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih lancar. eh, Hubungan dengan mitra bisnis juga menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga itu meningkatkan layanan pelanggan. Misalnya informasi stoknya menjadi lebih akurat, pengirimannya lebih cepat, dan kesalahan pesanan lebih jarang terjadi. Soalnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi B2C untuk e-commerce. Jadi strategi B2C atau business to consumer adalah cara atau pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menjual produk langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi di sini kita lebih fokus kepada bagaimana perusahaan memilih cara menjual produknya secara online. Nah, yang pertama itu ada dengan menjual produk digital. Jadi, produk digital ini adalah produk dan jasa tertentu yang dapat dikirim langsung melalui internet. Contohnya itu seperti film, lalu mungkin antivirus, sistem, atau yang lainnya. Atau mungkin contoh yang lebih gampangnya, yang kita lebih familiar, yaitu seperti eh, orang-orang yang menjual kayak misalnya kayak Canva Pro, lalu jasa cek plagiasi Turnitin. Nah, itu tuh termasuk dalam kategori produk digital. Nah, yang kedua itu ada produk fisik. Jadi ini adalah produk eh, yang bisa dilihat, disentuh secara fisik, tetapi dia tuh dijual secara online. Jadi ketika kita memesan produk tersebut, itu akan membutuhkan jangka waktu tertentu agar produk tersebut itu sampai ke pada tangan konsumen. Nah, lalu selanjutnya itu ada produk maaf, penjualan maya versus campuran. Nah, penjualan maya atau virtual sales ini adalah perusahaan yang tidak memiliki toko fisik dan seluruh transaksinya itu dilakukan secara online. Contoh misalnya dulu itu Sosiola hanya menjual produk skincare lalu kayak make up itu hanya melewati website perusahaan mereka. Eh, jadi mereka tidak memiliki toko fisik. Jadi semua transaksinya itu dilakukan secara online dan barangnya memerlukan jangka waktu tertentu untuk sampai ke lokasi konsumen tersebut. Nah, lalu untuk penjualan campuran sendiri atau break and click ini adalah eh, strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang memiliki toko fisik sekaligus platform online.
Jadi para konsumen itu bisa memilih mereka tuh mau beli langsung ke tokonya atau mau beli online aja melewati website atau platform e-commerce perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pemerintahan elektronik. Jadi pemerintahan elektronik atau e-government ini adalah penggunaan teknologi internet dan sistem digital oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, lalu dunia usaha maupun antar instansi pemerintah juga. Nah, salah satu contohnya itu adalah sistem lelang online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui platform mereka yaitu lelang.go.id. Nah, jadi lelang.go.id ini eh, seperti website milik pemerintah Indonesia untuk melakukan lelangnya secara online. Jadi masyarakat ini bisa ikut lelang, lelang kayak rumah, mobil atau barang sitaan negara tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Jadi dalam langkah-langkah ini ada beberapa perkembangan yang lahir karena tuntutan yang menuntut sebuah perkembangan. Tantangan tersebut yakni terletak pada variasi produk yang dijual dalam sistem e-commerce dan juga teknologi yang diterapkan. Pada kala itu, konsumen itu merasa kalau berbelanja dengan ponsel atau HP itu lebih praktis dibanding dengan menggunakan komputer. Nah, kemudian pengguna bisnis atau pelaku bisnis itu merasa dan berupaya untuk memanfaatkan perkembangan dalam jaringan nirkabel untuk menunjang dalam aktivitas mereka. Nah, kemudian dari aktivitas timbal balik itu muncul adanya mobil commerce atau m-commerce. Jadi m-commerce ini adalah istilah atau konsep yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah praktik perdagangan melalui jaringan internet yang dibantu oleh perangkat telepon seluler dan juga personal digital assistant secara nirkabel. Nah, perkembangan ini tentunya didukung sejak kemunculan teknologi third generation atau 3G yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan juga mengakses layanan keuangan seperti informasi keuangan dan juga transaksi pembelian secara langsung melalui perangkat mobile. Penerapan m-commerce saat ini itu sudah mencakup berbagai macam layanan pembayaran seperti mobile banking, yakni transaksi pembayaran tanpa kartu kredit, kemudian pembelian tiket melalui aplikasi dalam telepon seluler, dan juga pembayaran via digital yang dapat memudahkan aktivitas perekonomian. Kemudian ada perkembangan selanjutnya yakni perkembangan dalam hotspot nirkabel. Nah, akses internet pada kala itu melalui hotspot nirkabel itu hanya cukup untuk kebutuhan pribadi tapi masih terbatas dalam penggunaan yang relatif luas dan membutuhkan jaringan yang stabil. Untuk hotspot sendiri dia ini bekerja dengan memanfaatkan koneksi kabel yang berkecepatan tinggi yang selanjutnya atau kemudian akan dipancarkan melalui access point atau yang biasa kita sebut router atau wifi dalam area yang terbatas sehingga pengguna internet atau jaringan seluler itu harus berada pada lokasi tertentu. Sebaliknya ada teknologi baru yang dapat menjangkau akses internet dengan cakupan yang lebih luas dan dia tidak harus bergantung pada area-area tertentu, yakni adanya layanan broadband seluler yang dia tuh memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna jaringan untuk dapat terhubung dari berbagai tempat sehingga mobilitas dan juga aktivitas bisnis itu bisa diterapkan secara efektif. Walaupun di layanan broadband seluler dia memiliki fleksibilitas, kemudian kemudahan akses dan juga peningkatan dalam efisiensi kerja yang baik, perlu adanya biaya ekstra untuk menerapkan sistem tersebut dalam aplikasi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada perkembangan internet sebagai infrastruktur e-commerce. Jadi e-commerce ini tidak memungkinkan dia dapat berjalan lancar jika tidak terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan internet yang dapat menghubungkan pembeli dengan perusahaan. Nah, perkembangan dari internet sendiri itu ditandai sejarahnya pada tahun 1969 dalam pembangunan jaringan ARPANET oleh pemerintah Amerika Serikat.
Nah, pembangunan ini itu ditujukan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dia masih dapat berfungsi walaupun beberapa jaringan itu mengalami gangguan. Kemudian pada tahun 1989 itu ada terobosan baru, yakni World Wide Web, yang lahir karena adanya perkembangan jaringan internet. Nah, dari sini ARPANET itu sudah membuktikan bahwa pengiriman dan juga penerimaan data itu dapat diterapkan dengan adanya sistem yang saling terhubung yang melibatkan banyak komputer. Nah, kemudian di sini ada World Wide Web atau WWW. Dia ini merupakan sistem di internet sebagai tempat untuk menyimpan berbagai dokumen dan juga informasi yang dia dapat diakses kembali dan juga dijelajahi melalui alamat khusus yang unik. World Wide Web ini juga memungkinkan informasi atau dokumen yang disimpan itu diakses dalam berbagai macam bentuk seperti teks atau tulisan, kemudian audio, suara, atau grafik dan juga gambar. Nah, di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam World Wide Web. Yang pertama itu ada website atau situs web. Dia ini merupakan kumpulan dari beberapa halaman web yang itu saling terintegrasi dan juga dapat dibuka dengan perangkat yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian ada link hypertext atau hyperlink. Dia ini merupakan penunjuk berupa gambar atau teks yang dia tuh dipakai untuk mengakses yang informasi yang ada di internet. Kemudian selanjutnya ada browser. Browser ini merupakan perangkat lunak atau software yang didesain untuk mengakses dan juga menjelajahi informasi di dalam internet. Kemudian yang terakhir itu ada protokol. Jadi protokol ini merupakan kumpulan standar atau aturan yang fungsinya tuh buat mengatur arus dan juga komunikasi data seperti HTTP yang merupakan protokol untuk hypertext dan juga FTP untuk pengiriman file. Oke, selanjutnya ada 3 istilah yang umum yang dapat digunakan dalam internet atau biasanya sering ditemui dalam sistem internet. Yang pertama itu ada istilah cyberspace. Jadi cyberspace ini pertama kali digunakan oleh William Gibson. Dia ini seorang penulis buku Necromancer pada tahun 1984. Nah, pada kala itu dalam bukunya cyberspace itu digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sangat bergantung pada teknologi atau singkatnya budak teknologi. Namun pada saat ini cyberspace itu sudah berganti artinya menjadi dunia virtual yang dia tuh termanifestasikan dari adanya internet dan juga situs web atau World Wide Web. Selanjutnya istilah kedua yakni superhighway informasi. Istilah ini itu biasanya dipahami sebagai sarana positif yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi yang tersedia dalam kehidupan modern. Nah, informasi ini itu harapannya dia bermakna positif atau berguna bagi masyarakat agar masyarakat itu tidak kesusahan dan juga tidak terjerumus ke sistem-sistem yang menyimpang atau informasi yang menyimpan. Namun ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa informasi ini akan digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya, bukan semata-mata untuk menyebarkan informasi yang berguna bagi masyarakat. Kemudian yang istilah ketiga itu ada istilah standar internet. Jadi standar internet ini itu merupakan faktor vital yang dapat memungkinkan internet dan juga situs web itu berfungsi secara terpadu dan juga terintegrasi yang digunakan dalam berbagai jenis komputer. Nah, dengan adanya istilah standar internet itu pengguna internet atau pengguna perangkat seluler itu dapat mengakses informasi dan juga halaman web walaupun dia menggunakan sistem yang berbeda tanpa adanya hambatan yang berarti. Nah, kejadian tersebut itu bisa dapat terjadi jika semua pihak itu memberikan kontribusi pada pengembangan internet untuk mengikuti aturan dan standar yang berlaku atau standar yang sama. Dalam perkembangannya itu terdapat 2 kelompok yang membentuk pembentukan standar-standar internet dan juga web. Yang pertama yakni ada Internet Society. Dia ini berperan untuk mendukung pertumbuhan dan juga penggunaan internet secara global.
serta mendelegasikan tanggung jawab mengenai standar-standar yang berlaku kepada Internet Engineering Task Force atau IETF pada tahun 1992. Kemudian standar yang berhubungan dengan web atau berkaitan dengan web itu akan dioptimalkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C yang dia ini berfokus pada kemampuannya dalam perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari situs web di masa yang akan datang. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan dari penggunaan internet. Jadi meskipun situs web ini dia sudah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan, teknologi internet atau situs web itu dia masih mengalami perkembangan dan juga penyesuaian untuk memenuhi permintaan pelanggan di era bisnis digital. Maka dari itu perusahaan itu perlu menjalankan beberapa strategi yang juga tepat agar web ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga optimal. Nah, yang pertama, perusahaan itu perlu membangun situs web yang terintegrasi dengan sistem perusahaan. Nah, ini tuh ditujukan untuk agar sistem internet tersebut itu tidak salah sasaran dan malah mempromosikan produk dari perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, struktur sistem yang digunakan perusahaan itu harus fleksibel dan juga mudah digunakan. Kemudian ada isi dalam situs tersebut atau informasi yang tertera itu harus berisi konten yang jelas, relevan, dan juga bermanfaat agar pengguna atau konsumen itu dapat tertarik dan juga dapat membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat, informasi yang tertera dalam sistem itu harus diperbarui untuk memastikan bahwa informasi yang ada itu akurat. Kemudian perusahaan itu juga harus memanfaatkan jaringan, komunikasi, dan juga internet agar dapat menjangkau pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi. Jadi nggak cuma secara manual, tapi juga secara digital. Yang selanjutnya, perusahaan itu juga perlu membuat situs yang dia menyesuaikan dengan permintaan pengguna. Misal dia memang bergerak dalam bidang eco green, jadi dia harus fokus dengan eco green, tidak fokus dengan hal-hal lain di luar eco green atau yang malah berkebalikan dengan eco green. Kemudian desain dari sistem itu juga harus sederhana atau efisien agar tidak menyulitkan bagi pengguna yang baru saja datang dalam situs web tersebut. Kemudian meningkatkan visibilitas dan juga interaksi dalam situs web. Kemudian yang terakhir itu mempekerjakan atau menggunakan adanya tenaga ahli dalam pengelolaan situs web agar web tersebut itu kualitasnya tetap terjaga dan juga efektivitas sistemnya tetap dalam kondisi yang prima. Kemudian ada dampak internet pada perkembangan bisnis di masa depan. Nah, teknologi internet itu dia semakin maju yang dia memberikan dampak besar pada perkembangan bisnis, terutama di masa bisnis digital yang akan datang dan juga masa yang nanti-nanti. Nah, dalam hal tersebut, internet ini tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi perusahaan dalam memperluas jangkauan pasarnya, tapi dia juga berperan dalam menyediakan layanan yang efisien dan juga efektif dalam situs webnya. Nah, di sini ada beberapa dampak yang dapat mengaruhi bisnis di masa yang akan datang. Yang pertama, internet itu dapat mengubah cara dalam berbisnis dan juga interaksi dalam dunia digital. Nah, seiring adanya perkembangan dalam internet, maka perkembangan yang terhubung dengan internet atau sistem yang terhubung dengan internet itu pastinya juga akan ikut berkembang dan akhirnya akan mengubah cara kita dalam berbisnis, mungkin dari fiturnya atau sistemnya, dan juga mempengaruhi interaksi dalam dunia bisnis digital. Yang kedua, yakni menyebabkan pengaruh besar terhadap perkembangan dalam perekonomian, terutama dalam bisnis digital. Dengan adanya internet, itu akan berperan penting dalam sistem e-commerce dan juga e-commerce yang sudah saya jelaskan tadi, yakni dunia bisnis digital. Dengan adanya perkembangan dalam internet itu juga dapat memengaruhi perkembangan dari kedua sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni adanya internet sebagai sarana untuk mencari informasi yang lebih dan juga data
eh, agar perusahaan itu manfaatkannya dalam pengembangan model aplikasi bisnis yang dapat berdampak pada peningkatan daya saing. Nah, dengan perusahaan itu memanfaatkan internet, maka dia tuh bisa mengembangkan sistem yang dia tuh lebih modern dan juga inovatif yang mengikuti perkembangan bisnis digital. Kemudian yang keempat, yakni menyediakan layanan positif dalam sistem keamanan dan juga kemudahan dalam bertransaksi serta komunikasi yang lebih cepat dalam pelanggan. Nah, saat ini itu sudah ada layanan seperti m-banking, kemudian dalam sistem keamanan itu ada verifikasi yang dia tuh verifikasi dalam 2 faktor atau nomor telepon, kemudian kata sandi, kemudian kemudahan dalam bertransaksi. Jadi kayak tidak perlu datang langsung ke ATM atau bank, dan juga dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pelanggan dengan cara adanya layanan customer service lewat chat otomatis dan juga sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke studi kasus. Jadi perusahaan yang kita pilih itu di studi kasus kali ini itu adalah JDID. Jadi JDID itu adalah salah satu e-commerce yang pernah cukup populer di Indonesia. Jadi dia itu sebenarnya e-commerce asal Tiongkok, JD.com, yang mulai masuk ke pasar Indonesia itu tahun 2015, dan mereka itu punya konsep yang berbeda dari bisnis e-commerce yang lain karena mereka itu menjamin kualitas dan originalitas barang yang dijual di platform mereka, dan mereka itu juga punya sistem logistik sendiri untuk mengontrol proses operasionalnya lah kayak gitu. Nah, mmm, intinya jadi mereka itu bisa mengontrol proses penyimpanan barangnya dan pengiriman barangnya itu lebih baik gitulah. Nah, dengan dukungan teknologi yang cukup oke juga, modal dari perusahaan induknya JD.com itu, JDID itu sempat kayak dianggap sebagai kayak kompetitor serius bagi platform e-commerce besar Indonesia kayak Tokopedia, Shopee, Lazada. Tapi GDID ini ada beberapa tantangan yang mereka harus hadapi ya. Jadi salah satu tantangan terbesarnya itu persaingan harganya itu ketat banget di pasar e-commerce Indonesia karena banyak kompetitor itu juga menawarkan berbagai promo gitu kayak diskon besar, gratis ongkir, cashback, yang bikin persaingannya ini makin intens gitu antara kompetitor. Juga model bisnis GDID ini mereka itu kan mengelola gudang dan distribusi sendiri. Jadi mereka itu punya kontrol yang baik, kontrol kualitas yang baik, tapi di sisi lain itu biaya operasionalnya tinggi. Nah, ini juga yang bikin GDID itu harus kayak lebih kerja keras lagi untuk menjaga efisiensi dan daya saingnya gitulah di tengah kompetisi yang makin ketat ini kan. Nah, kita bisa lihat dari studi kasus ini kalau misalnya bisnis e-commerce itu eee, strategi operasionalnya, efisiensi biaya, kemampuan bersaing dengan kompetitor itu jadi faktor utama, jadi faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan atau keberhasilan perusahaan gitu. Nah, kasus DJID ini tuh juga kayak nunjukin kalau misalnya sebuah perusahaan meskipun mereka teknologinya oke dan kualitas produknya juga terjamin, tapi kalau misalnya mereka nggak bisa bersaing dengan kompetitor yang lain juga susah ya. Jadi mereka itu, pelajaran dari GDID ini mereka harus bisa beradaptasi dengan kondisi pasar dan strategi dari kompetitor yang ada gitulah. Nah, berdasarkan konsep e-commerce dan business intelligence, ini terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan JD.id dalam bersaing di pasar Indonesia. Perusahaan ini dinilai kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen lokal yang cenderung sensitif terhadap harga yang sangat tertarik pada promo. Selain itu, model bisnis yang mengelola logistik secara mandiri menyebabkan tingginya biaya operasional sehingga memengaruhi efisiensi dan juga daya saing harga.
Nah, strategi B2C yang diterapkan ini juga dianggap kurang agresif dibandingkan pesaing, terutama dalam hal promosi dan inovasi aplikasi. Di sisi lain, JD.id ini kurang fleksibel dalam membangun kerjasama antar perusahaan atau interorganizational system atau IOS yang sebenarnya dapat membantu menekan biaya dan meningkatkan daya saing. Dari itu, secara teori, keberhasilan dalam industri e-commerce ini tidak hanya ditentukan dalam pemanfaatan dalam teknologi dan juga modal perusahaan saja, tapi juga kapabilitas atau pemanfaatan dalam bisnis intelligence untuk memahami pasar dan juga kebutuhan konsumen. Perusahaan ini perlu menyusun strategi B2C atau business to consumer yang dia ini tepat dan juga dapat membangun sistem iOS yang dia ini efektif agar meningkatkan efisiensi dalam operasional. Langkah-langkah yang perlu dilakukan itu seperti analisis pasar yang lebih mendalam, kemudian melakukan melakukan ekspansi, kemudian menyesuaikan model operasional agar dia lebih efisien, meningkatkan daya tarik aplikasi melalui peningkatan fitur dan juga fitur promosi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga menjalin hubungan kerjasama dan hubungan kemitraan yang strategis. Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh perusahaan JD.id.